Jadi ahli sejarah dulu termasuk dari ketua sejarah dari Keraton Pajajaran Mbah Dasep, termasuk dulu Mama Panji Wulung dari Gunung Salak ya. Nama aslinya kalau nggak salah Mama Tubagus Sastra Negara. Wal adiyati dobhang fal mugirati subhang. Oh, jadi larangnya itu kan luas, lega. Kalau bahasa Sundanya larang, lapang bukan gitu. larang dilarang, bukan. Jadi larang itu luas, wase kalau bahasa larang. Ibu-ibu Subang Larang kan orang Karawang. Ibunya Ibu Subang Larang itu orang Karawang. Ibunya namanya Andarwati Rata Kerajaan, pakai nai gitu. Nah itu nyai. Oh, nah itu nyai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baiklah sahabat-sahabatku dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah sore hari ini kita kembali berjumpa. Dan di sore hari ini syukur alhamdulillah saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap telah berada di situs cagar budaya Nai Subang Larang yang berlokasi di Desa Nanggerang, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang. Syukur alhamdulillah pada akhirnya tim Syiar Dalam Gelap bisa bersilaturahmi ke tempat ini. Kami memang tertarik dengan adanya informasi terkait tempat ini yang sudah menjadi situs budaya. Banyak sekali ditemukan benda-benda baik sejarah maupun benda-benda prasejarah yang konon menurut penelitian itu bahwasanya ada beberapa tengkorak manusia dan juga pernak-pernik kehidupan zaman dulu sejak prasejarah pada tahun sebelum Masehi. Ini informasi mungkin yang penting untuk kita ketahui sebagai anak bangsa. Jangan sampai kita tidak memiliki wawasan atau pengetahuan tentang sejarah bangsa kita sendiri. Dan syukur alhamdulillah pada sore hari ini saya ditemani oleh Pak Sanjaya selaku juru kunci sekaligus ketua Yayasan Subang Larang, yang mana beliau merawat dan memelihara lokasi di tempat ini. Selain itu juga beliau sebagai pemilik lahan di tempat ini yang merupakan lahan yang beliau dapatkan sejak turun-temurun. Jadi memang turun-temurun orang tua dari Pak Sanjaya telah memiliki lahan ini. Baiklah sahabat Syiar, kita langsung saja sapa Pak Sanjaya. Assalamualaikum Bapak. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sore hari ini bisa silaturahmi. Ya Pak Sanjaya, kita memang sangat-sangat tertarik dengan adanya beberapa situs di tempat ini. Tepat di belakang saya ini ditemukan tengkorak manusia ya. Prasejarah. Prasejarah lagi. Berarti usianya kalau sekarang udah 2023 lebih dari 2000 tahun atau wah ribuan tahun. Nanti kita akan coba tanya kepada Pak Sanjaya. Pak Sanjaya, ini yang pertama nih yang saya pengen tahu nih, sejak kapan tempat ini diresmikan sebagai situs budaya? Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Minta maaf kepada kru dan Pak Ustadz. Ini situs dulu diketemukan oleh dinas dari pariwisata, parbu dari provinsi, termasuk dikukuhkan, diresmikan tanggal 30 Juni kemarin itu ulang tahun 30 Juni kemarin itu. Pas Juni kemarin ya. Ini masih hangat ya, Pak Ustadz kesini masih hangat ya. Itu yang keberapa ulang tahun itu Pak? 2011, berarti 12 tahun. 12 tahun ya. Masya Allah. Ini situs lama baru diketemukan. Ini kalau ini kan bukan versinya orang Nanggerang, bukan orang Subang. Kalau dari versi dari orang Subang dari dulu sebelum Cirebon udah ada ya, betul. Itu. Jadi emang dari pemerintah sendiri ya yang namakan ininya ya.
Terus pertama kali benda yang ditemukan di tempat ini apa Pak? Bapak tahu? Kalau secara benda, secara budaya ini dari saya kecil itu udah rame. Udah ada ya sebenarnya. Tahun 60-an itu udah rame. Jadi sering ditemukan Iya, benda-benda prasejarah di sini. Dari masyarakat. Kalau dulu kan tidak peduli lah ini masih ada apa. Jadi nggak laku. Ini masih duluan, jangan kan diambil. Ya, kalau sekarang mau berburu kan. Itu. Jadi biasanya dulu itu masyarakat menemukan apa ketika mereka menggali atau? Ya itu, bukan itu tanah olah. Jadi tanah olah itu kadang manik, jenis maniknya manik emas, manik batu. Ya termasuk barang-barang banyak lah itu. Banyak ya. Dan itu ditemukan secara tidak sengaja ya? Ya sengaja karena itu mengolah tanah. Oh, lagi agak memang kesini memang ada pemburuan-pemburuan, yaitu indikasinya orang-orang yang pintar dalam tanda kutip gitu ya. Pokok istilahnya bahasanya nyedot apa gimana. Penarikan. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Terus untuk ini kan saya lihat ini ada tengkorak yang ditemukan, ya, bekas-bekas jenazah. Kalau itu pertama kali ditemukan kapan itu? Yaitu di sini kan udah 3 kali ekskavasinya, 2012, 2016, 2018. Ini melanjutkan acara dulu ekskavasi 2016. Ada jejak-jejak untuk ke situ. Gitu. Ada mengarah ke sana. Jadi ya? untuk melanjutkan ekskavasi ya ini 2018. Ini dibangunnya ini alhamdulillah nggak dipending. Ini selama Covid itu yang lolos ini dari pemerintah daerah bangunan ini. Ini baru 2021. Dan memang diduga masih banyak ya yang terkubur di wilayah kalau ini. Bahasa dari dinas ya diduga. Kalau masyarakat itu lebih hafal. Nah, kalau Pak Ustadz di sini diduga banyak, itu baru diduga. Diduga. Nah, kalau di sini lebih hafal. Ya, gitu ya. Insya Allah banyak di sini ya. Banyak. Termasuk pernak-pernik permata yang saya lihat untuk sementara menurut penelitian dan register ini untuk Jawa Barat dengan Banten itu yang terbanyak. Kalau maniknya ya. Maniknya ya untuk manik. Masya Allah. Berarti diduga memang dulu ini estafet. Jadi ada ini nih dari masa Ibu Subang Larang kan ada versi 1402 Iya, di lahirnya itu ya. Jadi ada di sini tuh kenapa Ibu Subang Larang ke sini? Nantilah itu disambung itunya. Oke, disambungin nanti begitu. Masya Allah. Terus kalau untuk senjata zaman dulu apakah ada juga yang ditemukan? Kalau senjata memang banyak kalau jenis senjata tapi tajam. Kebanyakan kalau yang di bawah tanah kan ya ada, tapi udah ini rapuh. Tapi kalau jenis perunggu apa itu insya Allah banyak ya. Termasuk ya? Dari Sri Baduga Museum Provinsi yang di Bandung itu Sri termasuk juga di sini di Wisma Karya itu. Ini kaya sangat sekali. Masya Allah. Nah ini dan yang ada satu hal yang menarik nih yang ada di lokasi ini yaitu makam Nyi Subang Larang ya. Nah Pak Sanjay bisa nggak ceritakan kepada kami itu proses menemukan makam itu seperti apa itu? Apa memang dari dulu? Iya, ini ya. Jadi ahli sejarah dulu termasuk dari ketua sejarah dari Keraton Pejajaran Mbah Dasep, termasuk dulu Mama Panji Wulung dari Gunung Salak ya. Nama aslinya kalau nggak salah Mama Tubagus Sastra Negara. Umurnya udah 100 lebihan. Bahwa menceritakan dalam cerita Layon Kobong. Nah, nanti kesana lagi jadi cerita Subang Larang jadi nanti bisa balik lagi cerita. Jadi dalam cerita Layon Kobong Ibu Subang Larang nanti ya jadi di sana udah di Bogor di Purasaba Sunda Jajaran Bali Agung di Bangka Teluk itu ada di cerita Layon Kobong. Pantun kalau nggak salah itu dari sifat Silong itu termasuk parakan Sunda parakan Bogor itu ya. Parakan. Oke, jadi ya yang menamakan pertama kali atau yang memberikan, ini disinilah makam Nyi Subang Larang. Jadi itu indikasinya. Jadi indikasi itu kan gini, yang membawa Ibu Subang Larang dari Purasaba Sunda, Balai Agung, Pajajaran di bawah Teluk Agung. Nah, yang membawa ada di Subang, yang membawanya termasuk 14 orang di sana tuh. Di sini ada rumah 14. Jadi yang membawa ada makam-makam yang dibawa berkaitan dengan Mas Subang. Nah, ini dulu bukan Subang, ini Kerawang. Oh, dulunya ini termasuk Kerawang ya? Berarti indikasi nama Subang dari Nyi Subang Larang ya. Jadi nama Nyi Subang Larang itu bukan gelar ya? Memang nama asli sejak lahir? Ada beberapa versi. Kebanyakan ya memang nama asli. Ya? Ada Kencana Ngeringrum, ada Kubang Kencana Ngeringrum, itu banyak versinya ya. Tapi kalau dari bahasa itu Subang Larang itu punya arti apa sih?
Iya, kalau Subang mungkin itu kan gelar katanya ya dari Syekh Guru Syekh Hasanuddin. Nah, itu Subang itu mungkin kalau dinukilkan ini, maaf saya bukan melecehkan Quran ya. Wal adiyati dobhang, fal mugirati subha. Subhang. Subhang. Jadi ibu mah kayak tomboy. Oh, kayak istilahnya penjualan Islam pakai kuda itu pada waktu nah ibaratnya begitu gitu. Jadi yang menamakan asal wal adiyati dobhang, fal mugirati subhang. Oh, jadi larangnya itu kan luas, lega. Kalau bahasa Sundanya larang lapang itu, bukan gitu ya? larang dilarang, bukan. Jadi larang itu luas, wase kalau bahasa larang gitu. Di ke padang lumpur ya larang ya. Larang luas, Masya Allah nih luar biasa ya. Nah, untuk dari Pak Sanjaya sendiri bisa nggak menceritakan kepada kita itu siapa sih sebenarnya Nyi Subang Larang itu sejarahnya? Tadi jadi balik lagi kan ceritanya. Dari awal lagi gitu. Iya. Nah gini lah, ibu Subang Larang kan orang Karawang. Ibunya Ibu Subang Larang itu orang Karawang. Ibunya namanya Andarwati Ratna Keranjang, pakai Nai gitu ya. Nah itu Nyai. Oh, Nyai itu itu bukan milik Sunda sebenarnya. Orang Jawa Timur juga, istri Kiai kan Nyai sama ya. Iya, Nyai sama. Jadi jangan diklaim bahwa Nyai itu milik orang Sunda. Jadi di Jawa juga Nyai. Itu intervensi aja. Jadi Nai itu ya apa Nyai ya. Mas. Jadi ibunya Ibu Subang Larang itu anak sah bandar dari Karawang ya. Langsung nikah sama dengan anak sah bandar dari Muara Jati, Caruban. Jadi antara juragan dengan juragan anak-anak juragan. Juragan nikah melahirkan Ibu Subang Larang. Nyi Subang Larang jadi itu. Melahirkan, Gancang cerita itu kan langsung setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke 6 tahun itu dididik oleh Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro itu ya? Itu belum nama Syekh Kuro. Oh belum. Jadi Syekh Hasanuddin, jadi kepantau oleh Dewani Skala. Siapa Dewani Skala? Itu ayahnya Prabu Siliwangi itu. Ya, itu anak pemanah rasa. Jadi dilarang menyebarkan, jadi kedengar bahwa ada penyebaran di Muara Jati. Penyebaran langsung dilarang. Langsung udah tanggung belajar agama Islam, langsung beliau Ibu Subang Larang dibawa ke Campa. Kalau sekarang Campa kan di Vietnam. Oh iya benar, ke negeri Campa ya. Di sana udah remaja, balik lagi ke sini. Jadi ada 3 pas ibu mah masa kecil belajar agama oleh Syekh. Kita di sini di kampung di kota paling ya Pak Ustad. Iya betul. Ini ibu ulah masalahnya apa? Orang kaya. Kalau orang biasa masa ngundang orang dari Campa ya. Intinya ya asosiasi. Logikanya. Jadi dididik oleh itu, jadi udah dilarang misalnya. Jadi balik lagi ke sini untuk menghilangkan jejak pemantauan dari penguasa, namanya tadi Syekh Kuro. Jadi kedengaran lagi oleh penguasa, Jarum ditugaskan putra mahkota Pamanah Rasa dengan kalau nggak salah ya itu Purwagali itu itunya istilahnya yang mengikuti. Jadi untuk memantau benar nggak ini ada penyebaran agama Islam di Karawang. Penyebaran. Itu ketemu kemungkinan ini indikasi ya indikasinya. Jadi sebelum Syekh Kuro di sana Pulau Bata di sini dulu. Jadi Ibu Subang Larang pulang ke sini ya ke Karawang ini kan. Ke Karawang. Karawang itu juga Karawang. Iya betul. Jadi di sini udah mempunyai pesantren namanya Kobong Hamparan Ali. Kenapa di sini Alif di sana Bata? Jadi bukan Bata bangunan kayaknya gitu. Ya. Lanjutan ya. Jadi Alif Bata. Gitu. Nah, jadi Gancang cerita begitu ketemu di gubuk lagi kiroat itu kan hebat ibunya sebenarnya. Termasuk gurunya itu ke Sekuro itu kan Sekuro kan kiroatnya hebat. Betul. Jadi melantunkan lagu apa kok enak banget gitu. Jadi bukan ngaji itu apa katanya lagi nyanyi kok enak banget. Disangkanya nyanyi ya karena belum paham. Begitu ini Sekuro udah ini ya istilahnya itu kewaliannya kan makrifat. Bahwa itu bukan orang sembarangan. Yang datang itu. Berdialog saja sama murid saya nih. Jadi di situ ada dialog terus. Gancang ceritanya bahwa begitu melihat tadinya membubarkan akibat cinta gimana? Pada pandangan pertama ya. Kalau bahasa itunya bahasa itunya ya, anak mudanya lah ya. Jadi baidul ain wa qaribul qulub. Masya Allah. Jadi pulang sana. Jadi ingin terlalu bertamu. Ada lagi itu bahasa anak mudanya, si Paul qulub li qail mahmud kan. Benar hati lah betul. Gitu. Jadi ketemu langsung nikah, langsung dibawa ke sana. Jadi ada pernikahan itu tidak mungkin ada versi seperti ya di sana ya di
di Sukabumi. Jadi bahwa Prabu Siliwangi adalah Islam, termasuk Kang Fajar Laksana di sana ya. Jadi memproklamirkan bahwa Prabu Siliwangi adalah Islam. Rujukannya ke sini. Jadi tidak mungkin ulama besar menikahkan tanpa diislamkan. Betul. Untuk sementara ya. Oke. Terus setelah nikah Nyi Subang Larang dibawa ke keraton. Pura Saba Sunda Bali Agung Pajajaran. Di Pajajaran ya. Punya anak yaitu tiga. Kian Santang, Laras Santang. Ya Sangara itu versi Cirebon. Mau ya silakanlah. Mau langsung sang, Laras Santang dan Kian Santang. Tapi kalau versi Pak Sanjaya nih saya pengen tahu nih versinya anaknya berapa? 3 sama. Jadi Kian Santang, langsung sang, Cakar Buno, Gogok Lupayung. Itu nama-nama ini. Itu Kian Santang sama. Iya. Jadi kalau Raja Sangara itu lagi kecil ada versi Raja Sangara itu tidak sampai dewasa katanya ini ya. Kalau katanya itu udah tidak sampai dewasa berarti yang 3 banyak ini namanya ya Kian Santang. Ini bukan merubah ini ya. Iya. Cirebon itu Walang Sungsang dengan itu kan beda. Betul, nggak apa-apa ya. Versi lah. Dalam versi kan Semar kayak di Mahabharata kan tidak ada Semar. Ya. Kalau di Semar di Jawa Gareng Petrubang di Sunda kan lain ya. Betul. Wah, ini saya enggak ya biasa aja lah jalan. Jadi memang apa namanya sosok Nyi Subang Larang betul-betul akhirnya diperistri sama Prabu Siliwangi karena memang Nyi Subang Larang telah memeluk ajaran Islam, mau nggak mau Prabu Siliwangi harus membaca syahadat sebagai tanda termasuk itu ya Pak, pas kawinnya saat tadi harus syahadat dulu. Jadi lintang jejer 100. Nah ini menarik, itu apa tuh? Lintang jejer 100 indikasinya tasbih. Bukan tasbih kayak di toko itu kan masa raja tasbih begitu. Ya tasbihnya kan bukan tasbih biasa. Betul. Mungkin intan apa-apa gitu ya. Masa asosiasi kita beli dari warung langsung beli. Gitu ya. Oh, jadi itu yang dimaksud lintang jejer 100. Jejer 100 itu tasbih. Sebagai syarat untuk menikahkan Nyi Subang Larang. Oke, terus yang terakhir ini tentang peziarah yang datang ke tempat ini. Ini biasa mereka datang dari mana aja nih, Pak Sanjaya? Ya kalau untuk tahun sekarang itu, alhamdulillah Kerawang paling banyak. Kerawang udah setahun lebih, 1,5 tahun lebih. Biasanya yang paling grafik orang paling ini tinggi yaitu Bogor, Bekasi sama ya. Jadi memang seputaran Kerawang ini. Itu biasa mereka minta apaan aja sih ini? Itu kan di sini jadi beda dengan perkuncian Kang. Ya, jadi di kuncian seperti Ustaz mau kusin mau apa? Ya ditanya kan. Kalau di sini sistemnya Imam Tawasul. Imam Tawasul itu nanti bil qabul disilakan berdoa sendiri minta sama Allah ini. Jadi nggak pengen jodoh ya nggak lihat ketahuan gitu juga. Nggak sama Allah langsung. Ya. Tapi kadang suka ada yang iseng nggak minta sesuatu yang aneh-aneh ke Pak Sanjaya. Iya pasti ada aja. Ini kan luar biasa baru sekarang ini mendapat konten ini. Biasanya saya tolak. Oh gitu. Iya, benar. Ini kan permintaan jamaah kan beda-beda. Iya, betul. Luar biasa. Berarti memang kadang suka ada aja jamaah ziarah yang minta aneh-aneh ya. Ada ya. Namanya orang banyak ya. Termasuk ada seorang lain-lainnya kan namanya orang banyak lah itu. Betul. Terus ada syarat khusus nggak ya harus dibawa peziarah atau pantangan? Tidak ada. Pantangannya ya kalau pantangannya bukan pantangan secara inilah ya kita adab harus mungkin sopan lah. Adab ya lebih banyak kepada adab pakaian. Oke. Nah ini juga ada satu hal yang menarik juga di tahun depan kan kita akan ada pesta rakyat nih pemilu ini. Nah itu biasa itu para caleg-caleg itu suka berziarah. Ada juga di sini kan termasuk Imam Tawasul yang mengurus ini kita kan bukan tim sukses. Mimpin doa ya. Siapa saja ke sini. Betul, siapa aja baik politik. Jadi di sini non politik. Non politik ya. Jadi yang datang ke sini. Kalau istilahnya dari bupati apa gubernur apa presiden silakan aja berdoa sendiri. Ya tadi ya bil qabul itu. Ya lah secara itu ya ada titipannya. Kita kalau titipan ya doain. Iya betul. Jadi kita bukan indikasi bahwa kita tim suksesnya seseorang. Iya. Jadi partai apa aja? Tidak ada. Kita sama lah. Aduh, ini menarik sahabat Syiar ya. Jadi memang sedikit banyaknya seperti itulah wawancara saya dengan Pak Sanjaya. Ternyata Nyi Subang Larang itu memang sebuah tokoh luar biasa pada masa itu. Apalagi masa itu merupakan masa peralihan dari keyakinan-keyakinan lokal menjadi keyakinan umat Islam. Apalagi adanya kejadian salah satu putra raja itu yang memang diperintahkan untuk membubarkan cinta, jadi berubah. Jadi jatuh cinta. Jadi ada tambahan gini ya, ada tambahan. Jadi Pamarasa itu memilih Gus Subang itu sangat tepat.
Jadi dalam agama itu kan ya ada 4 kriteria. Ya. Cantik, kaya, nasabnya, agamanya. Ibu ada semua, semuanya ada. Ya. Sempurna berarti. Ini bagi ini nih. Kalau ini 4 ada, ini bakal sukses ke bawahnya. Betul. Ya. Betul. Kalau kita mah kan kadang cantik, jadinya kosong. Ya. Ada yang zong ya. Ya itu. Ya minimal kita kan agama ya terbaik itulah ada itu agama. sebagai acuan. Dan di sini ada lain dengan situs yang lain. Di sini dilarang meminta. Dilarang meminta. Kalau dari pemerintah ini bikin proposal di sini, walaupun berapa miliar tidak akan diambil. Oh, seperti itu. Jadi dilarang minta. Jadi bukan kita ini menekan budaya kita ya. Budaya kita kan udah lain ya. Maaf, tanda kutip saya bukan mengkritik ini ya. Budaya meminta ini kan udah ini ya. Iya betul. Amanah itu pun udah hampir hilang. Betul. Amanah contoh lah dalam Nabi Sulaiman. Katanya suruh ngambil ngangkut kayu langsung di pundak. Habis makan dia itu untuk menusuk gigi. Itu amanahnya nggak nyampe. Ya semua. Betul. Apalagi besar. Ini bawa tusuk gigi kambing. Kecil doang ya. Itu jadi masalah. Indikasinya ibu memang mengajarkan kalau ada apa-apa keberhubungan itu bahasanya, kalau bahasa Sundanya ulah gitu astagfirullah. Kalau bahasa Indonesia jangan begitu astagfirullah. Jangan jadi melarang lah. Melarang begitu ya. Jadi biarkan ini deh. Tadi ya. Ibu subang larang, ibunya kaya. Suaminya kaya. Kosananya kaya. Betul. Nah ini PR nih. Iya betul. Masa orang kaya kosannya kaya, kebawahnya kaya, mau didiamin aja ini? Nah, gitu ya. Ya keluarga ini kita kan ini. Iya, Ibu subang larang, ini ke bawah kaya. Sampai sekarang hidup pada kaya-kaya. Iya, keraton, raja di raja keturunan. Nah, ini mau dinyimpankan. Maaf ya, bukan saya mengkritik, bukan. Ini PR, bukan ibu itu meminta kepada anaknya, tapi anak harus berkewajiban kepada ibunya ya, seperti itu. Itu Ibu subang larang. Ada filosofinya nggak itu yang dibikin pendek gitu? Intinya nggak punya duit. Filosofinya ya harus merenduk. Ya. Filosofinya ada, tapi nggak belum punya duit. Jadi mampunya segitu ya? Benar kan? Iya. Biasa filosofinya iya harus kalian. Tapi biasa penonton kita juga banyak. Jadi adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Betul. Itu kan. Saya dengar begitu. Ini ya Pak Ustadz ini paling paham masalah agama mah. Saya mah dengerin dari ini. Emang harus seperti itu. Sebelum belajar ilmu adab dulu. Iya. Yang diperbaiki. Oke, saya rasa sahabat Syiar juga paham apa yang dikatakan oleh Pak Sanjaya ya, walaupun nggak secara langsung, tapi kisi-kisinya udah ada. Padahal sahabat Syiar ini memang sangat menarik ya wawancara saya dengan Pak Sanjaya, apalagi berkaitan dengan leluhur kita gitu, baik menyangkut kerajaan Pajajaran, Nyi Subang Larang ataupun cikal bakal dari Kesultanan Cirebon ya. Jadi kita ketahui Nyi Subang Larang itu menurunkan anak-anaknya soleh dan solehah yang mereka pada akhirnya memimpin Cirebon, memimpin penyebaran Islam khususnya di wilayah Jawa Barat. Pak Sanjaya, terima kasih banyak atas wawancara. Ya, istilahnya kalau ada salahnya itu mungkin itu kehilapan saya, kebodohan saya lah. Ya. Oke, sama-sama. Baiklah sahabat Syiar, mungkin itu saja. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam prosesi kegiatan lain nanti di malam hari. Mudah-mudahan informasi ini cukup menambah wawasan bagi kita semua. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Amin. Dan tetap di Syiar dalam gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.